Konten hari ini itu terinspirasi dari omongannya seorang Chef Juna yang merupakan chef favorit kita bersama. At least gue lah secara personal. Jadi beliau ini kan sudah nggak tahu gue berapa season ya jadi juri gitu di MasterChef, sebuah ajang kompetisi masak favorit kita bersama. Dan gue tuh lupa di season keberapa dan di episode keberapa Chef Juna tuh pernah melontarkan sebuah kalimat ya. Jadi bunyi kalimatnya seperti ini, "My body is a temple." Jadi beliau itu mengungkapkan kalimat tersebut ketika diminta untuk mencicipi sebuah masakan ya dari kontestan, dan karena kayaknya masakannya ini kurang oke ya, jadi beliau menolak untuk mencicipinya dengan mengungkapkan kalimat itu. Ya, cuma bedanya kalau di konten kali ini phrase yang gue gunakan itu bukanlah "my body is a temple" ya, tapi "my mind is a temple." Pikiran saya adalah sebuah ruang suci. Ini adalah sebuah kebijaksanaan yang bisa dibilang paling penting ya yang pernah gue peroleh ketika gue berperan dulu ya sebagai seorang copywriter. Jadi selama gue berkarir menjadi seorang copywriter, yang memang kerjaan gue itu kan adalah mengamati ya psikologi manusia, dan kemudian gue perlu memformulasikan ya narasi-narasi seperti apa sehingga akhirnya gue bisa memantik ya respon-respon seperti apa dari manusia. Melalui pengalaman-pengalaman itu akhirnya gue sadar kalau narasi itu sesungguhnya tidak selugu atau tidak senetral itu. Dan narasi itu tentunya memiliki dampak yang luar biasa besar bagi kehidupan seorang manusia, karena melalui narasi kita tuh jadi bisa ya kira-kira menentukan apa yang akan berlangsung di dalam pikiran kita, dan tentunya itu nanti akan mempengaruhi nih tindakan seperti apa yang akan kita ambil untuk bernavigasi di dunia nyata kan. Dan tentunya tindakan-tindakan itu ya nantinya akan menentukan realitas seperti apa yang akan hadir di kehidupan seorang manusia. Makanya gue tuh sangat menganjurkan bagi seorang manusia untuk memahami ya, untuk memiliki kesadaran bahwa lu tuh berwenang tuh atas pikiran lu sendiri. Lu berdaya atas pikiran itu. Sehingga lu bisa mulai memperlakukan pikiran ini sebagaimana lu memperlakukan sebuah ruang yang suci ya. Ya like a temple, setiap pikiran itu tuh berhak untuk diperlakukan secara hormat ya oleh empunya sendiri, dan perlu untuk dirawat, dijaga, sehingga akhirnya fungsi dari pikiran itu bisa tetap efektif ya untuk mengkoneksikan esensi dari jiwa seorang manusia secara internal nih dengan dunia luarnya nih, dengan dunia eksternal, yaitu realita. Seumur umur gue tinggal di negeri ini, gue tuh belum pernah menemukan ruang-ruang suci yang berkondisi buruk ya. Ya katakanlah misalnya ruang-ruang itu berupa tempat ibadah atau tempat-tempat yang disakralkan oleh agama ataupun kepercayaan tertentu. Hampir tidak pernah sih seinget gue ya. Kalau misalnya ada pun ya, biasanya itu cuma di sudut-sudut ya, bisa dibilang bukan merupakan keadaan dominan gitu dari si ruang-ruang sakral tersebut. Dan sederhananya ya bentuk dari ruang-ruang itu, memang biasanya mereka ini relatif memiliki kondisi ruang yang lebih baik tuh dibandingkan dengan ruang-ruang lain di dalam lingkungan yang sama. Jadi bisa aja tempat itu berada di sebuah lingkungan yang mohon maaf ya misalnya kumuh gitu ya, bau, kotor, tapi ruang-ruang suci itu biasanya secara relatif memiliki kondisi yang jauh lebih baik ya. Artinya memang ada upaya-upaya yang secara nyata gitu dijalankan oleh masyarakat-masyarakat sekitar untuk mengusahakan agar si kondisi ruang-ruang suci itu bisa tetap prima untuk memfasilitasi ya hubungan terintim dari jiwa manusia dengan Tuhannya. Makanya melalui pengalaman dan juga pengetahuan itu, gue tuh jadi mulai bertanya-tanya ya ke diri sendiri ya, kenapa enggak seorang manusia itu juga memperlakukan pikirannya dengan logika yang sama. Jadi ia melihat bahwa pikiran itu adalah ruang yang sangat sakral untuk membina hubungan yang paling intim dengan diri sendiri ya, sebelum akhirnya hubungan itu akan terekspresikan ke dunia nyata ya, ke ruang-ruang eksternal nih dari kehidupan seorang manusia. Gue sih percaya ya, ketika seorang manusia itu sudah bisa melihat ya pikiran dari logika-logika yang udah gue sampaikan tadi, biasanya akan muncul kesadaran baru tuh dalam pikirannya.
bahwa sebenarnya mereka itu jauh lebih berdaya atas dirinya sendiri ya, dibandingkan dengan apa yang selama ini mereka yakini. Dan dari keberdayaan itu, akhirnya mereka jadi lebih berani untuk memilih narasi-narasi apa yang akan mau mereka konsumsi di dalam pikiran ya. Biasanya setiap narasi itu akan mengandung konsekuensi-konsekuensi dan juga resiko-resiko tuh. Cuman di banyak kesempatan biasanya manusia itu nggak punya sensitivitas sedalam ini ya. Rata-rata mereka cuman ya udah ada narasi tertentu di luar sana, terus mereka konsumsi, ya udah itu menjadi program dalam diri mereka sendiri. Tapi mereka itu belum bisa memilih tuh sebenarnya narasi ini tuh kompatibel nggak ya dengan esensi jiwa mereka tuh. Sehingga akhirnya mereka jadi harus membayar resiko-resiko yang sebenarnya nggak pengen mereka bayar tuh. Ada resiko-resiko lain yang lebih kompatibel tuh dengan diri mereka sendiri kan. Cuma kalau seorang manusia nggak menyadari atas keberdayaan ini, ya biasanya mereka tuh akan menjalankan ini semua dengan mode autopilot aja gitu. Ya udah ada narasi ini, ya udah gue adopsi, dan itu menjadi penentu tindakan gue di realita. Kira-kira ya seperti itu tuh ya. Makanya sangat penting bagi seorang manusia itu untuk mengenal sebenarnya resiko-resiko seperti apa sih yang akan dia hadapi ketika mengadopsi pola-pola pikir tertentu dari konstruksi narasi-narasi yang ada di masyarakat secara umum. Makanya untuk bisa memilih konsekuensi-konsekuensi atau resiko-resiko yang akan kemungkinan lu hadapi ya ketika mengadopsi sebuah narasi untuk lu jadikan sebuah guidance ya bagi pikiran-pikiran lu. Gue rasa ada baiknya ya kita kenali dulu seperti apa sih pengaruh narasi terhadap pikiran manusia. David Herman, salah satu tokoh teori naratif, itu pernah menuliskan ya pendapatnya di bukunya sendiri yang berjudul Story Logic: The Problems and Possibilities of Narrative, bahwa narasi itu merupakan salah satu elemen yang mengkonstruksi pikiran. Jadi beliau ini menilai narasi sebagai infrastruktur dasar yang membantu si pikiran itu sendiri untuk mengartikan ya realita tuh ya. Dan biasanya arti-arti itu merupakan hubungan-hubungan sebab akibat ya ataupun tujuan serta aktor-aktor yang terlibat ya dari suatu pengalaman dalam rajutan-rajutan waktu. Jadi kalau kita mau menggunakan pendapat si Herman ini ya untuk memvisualisasikan pendapat itu dengan analogi lain, itu tuh sama kayak bagaimana sebuah bangunan itu terbangun. Di dunia arsitektur, struktur dan juga konstruksi itu tentunya akan menentukan bangunan seperti apa yang akan terbentuk ya. Kalau lu pernah melihat sebuah bangunan ya yang dibangun oleh seorang arsitek yang bernama Zaha Hadid, dia tuh bisa tuh ngebangun sebuah bangunan yang bentuknya itu organik ya. Karena struktur dan juga si konstruksi dari bangunan itu tuh kurvilinear gitu ya. Tentunya si bangunan-bangunan Zaha Hadid ini memiliki struktur dan konstruksi yang cukup berbeda dengan bangunan-bangunan rusunawa kita ya. Yang bisa dilihat kan kotak-kotak gitu doang ya. Bukan berarti yang satu lebih baik daripada yang lain, tapi tentunya sebuah bangunan itu bisa terbentuk seperti itu ya karena ada struktur dan konstruksi yang kompatibel untuk membuat keterbangunan itu kan. Ini artinya kalau kita kembali ke konteks narasi, secara tidak langsung ya narasi-narasi yang lu konsumsi setiap harinya itu tuh sebenarnya sedang membangun struktur-struktur tertentu di dalam pikiran lu tuh. Nah masalahnya di banyak kesempatan banyak ya pola-pola keterbangunan dari struktur narasi yang ada dalam pikiran seorang manusia itu tidak sejalan dengan jiwanya ya secara otentik tuh. Itu ibaratnya kayak lu tuh sebenarnya pengen bisa membangun atau berkemampuan ya untuk membangun bangunan-bangunan ala Zaha Hadid gitu yang meliuk-liuk, tapi selama ini narasi yang lu konsumsi itu ya narasi membangun struktur rusunawa gitu kan. Jadi nggak ketemu nih. Tidak kompatibel gitu ya. Jadi makanya penting bagi seorang manusia untuk bisa memilih juga nih narasi-narasi seperti apa yang cocok sebenarnya dengan esensi jiwa dari manusia itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga akhirnya dia bisa membentuk pola mental ya dalam pikiran kita yang sejalan, yang bisa membantu manusia itu untuk terus bertumbuh tuh di dunia nyata. Ada juga pendapat serupa dari Donald Polkinghorne. Jadi beliau ini menilai ya narasi itu merupakan skema yang membantu manusia untuk mengartikan atau menerjemahkan atau memberikan makna pada suatu pengalaman di realita. Jadi memang peran si narasi ini tuh bagi si Donald juga merupakan sesuatu yang sangat fundamental ya bagi pikiran manusia.
Ibaratnya antara manusia nih ya, lu dengan realita itu tuh ada nih tengah-tengah nih. Ada pikiran dengan narasi-narasinya. Jadi lu tuh punya translator nih sebenarnya. Translator intangible ya. Which is pikiran lu sendiri ya. Nah, narasi-narasi itu tuh membantu tuh si translator itu untuk berkeahlian nih agar bisa menerjemahkan nih esensi-esensi internal diri lu ya, bisa nih benar-benar terwujud di dunia nyata kan, kasarnya seperti itu. Dan tentunya ini juga berlaku sebaliknya. Jadi bagaimana ya pengalaman-pengalaman di dunia realita itu bisa secara tajam ya terserap gitu kan ke dalam pikiran lu. Jadi lu perlu nih ya untuk mendevelop atau membangun keahlian atau kecanggihan dari pikiran ini melalui narasi-narasi yang dikonsumsinya. Dan yang terakhir, ada pendapat lainnya dari seorang neurolog yang bernama Antonio Damasio. Jadi menurut Antonio, kesadaran manusia ya, jadi kemampuan kita untuk merasa ada ini nih, itu merupakan sesuatu yang muncul dari kemampuan naratif pikiran seorang manusia untuk memetakan dirinya sendiri ya terhadap realita nih. Jadi dari 3 pendapat tokoh-tokoh yang tadi udah gue sebutkan, memang kita bisa berkesimpulan ya bahwa narasi itu sebenarnya punya peran yang sangat esensial, yang sangat vital gitu, yang sangat kritikal bagi kehidupan seorang manusia karena ia mampu menjadi jembatan penerjemah ya bagi seorang manusia untuk bisa menerjemahkan realita-realita mentah nih ya menjadi sesuatu yang bisa diolah atau digunakan oleh pikiran, yang kemudian hasil-hasil olahan itu akan digunakan kembali nih bagi manusia untuk bernavigasi ya di dunia nyata kan, di dalam kehidupan. Dengan kata lain, kita tuh sebenarnya bisa ya sedikit menebak-nebak ya, walaupun bukan merupakan satu-satunya faktor ya. Tapi kita tuh bisa sedikit menebak apa yang ada di dalam pikiran seorang manusia jika kita melihat realita atau kondisi yang ia hadapi di dunia nyata. Karena memang di banyak kesempatan, at least di pengalaman saya yang sedikit ini ya, gue sering melihat bagaimana narasi itu membatasi kehidupan seorang manusia. Jadi artinya melalui narasi, manusia-manusia itu sebenarnya sudah memilih ya dengan cara-cara seperti apa ia akan membangun kehidupannya tuh. Makanya mungkin kalau lu familiar dengan istilah limiting belief lah gitu ya, ataupun juga on the other side misalnya manifesting gitu kan. Ide bahwa apa yang kita sampaikan ke diri kita sendiri dan kemudian itu menjadi penghuni pikiran kita, sedikit banyak dia akan menentukan tindakan seperti apa yang tentunya nanti akan mempengaruhi realitas seperti apa yang akan kita hadapi di dunia nyata. Gue tuh pernah menyaksikan bagaimana seorang kenalan dia itu memutuskan untuk tidak lagi ya mau berteman dengan sekelompokan orang yang dia rasa memiliki paras ya atau ya kondisi fisik yang lebih rupawan gitu, yang lebih cantik daripada dirinya sendiri. Nah, rasa ketidakpercayaan diri ini itu tumbuh karena memang growing up dia itu seringkali mengkonsumsi narasi-narasi ya yang merendahkan fisiknya. Dan saya narasi-narasi ini tuh datang paling besar ya itu dari keluarga sendiri, dari ibunya. Ini sih sejujurnya sangat disayangkan ya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri kalau kita berbicara dalam konteks mainstream pun ya, keadaan atau kondisi fisik beliau itu memang berada di spektrum-spektrum yang bisa dibilang bukan merupakan standar ya kecantikan di Indonesia gitu. Jadi nggak heran kalau iklan-iklan yang bertebaran di luar sana ya hingga saat ini pun ya, dan gue pun sebagai seorang copywriter yang sudah pensiun ya pokoknya seorang yang dulu pernah ya menulis narasi-narasi itu, sebenarnya gue juga merasa sedikit bertanggung jawab ya bahwa ya memang gue turut mempromosikan ya si standar-standar kecantikan yang sebenarnya tidak kompatibel dengan kenyataan biodiversity Indonesia gitu ya. Ya, jadi narasi-narasi itu turut memperparah ya si rasa ketidakpercayaan itu di dalam dirinya sendiri, dan tentunya dia juga pernah bilang kalau dia ini pernah mendapatkan ya perlakuan yang tidak adil gitu ya akibat dari si kondisi fisiknya itu, sehingga akhirnya ya intisari dari pengalaman itu menjadi sebuah narasi yang ia terus tuh ya ulang dalam pikiran bahwa sejujurnya ya kondisi fisik dia itu tidak cukup layak untuk bisa membawa dirinya sendiri agar dapat tampil sebagaimana otentik dirinya aja gitu kan. Sejujurnya gue sih nggak tahu apakah keputusan kenalan gue tadi untuk tidak berteman dengan orang-orang tertentu
itu didasari dengan sebuah kesadaran ya. Artinya ya memang secara sadar memilih untuk tidak menjalankan itu, atau sebenarnya itu merupakan keputusan yang dihasilkan dari pengalaman-pengalaman emosional tadi aja gitu. Tapi yang jelas yang ingin gue sampaikan di sini adalah terkadang memang sebuah konstruksi narasi yang ada dalam pikiran kita itu membuat kita akhirnya memilih kan pengalaman-pengalaman tertentu yang ingin hadir di dalam hidup kita. Nah, tapi sebenarnya ya di dunia nyata setiap pengalaman yang kita pilih itu sesungguhnya ada pengalaman-pengalaman lain yang kita tolak ya. Kalau di dunia ilmu ekonomi atau ya orang-orang berbisnis seringkali menilai ya pengalaman-pengalaman yang kita tolak tadi itu sebagai suatu opportunity cost. Artinya ada pengalaman-pengalaman atau ada nilai-nilai yang harus hilang ketika kita memilih suatu tindakan atau suatu keputusan tertentu. Ya habis gimana? Kita kan memang saat ini belum bisa ya secara paralel ya untuk eksis secara fisik nih di lebih dari satu ruang dan juga waktu gitu. Makanya ini berarti secara tidak langsung kumpulan narasi yang ada dalam kepala lu itu sedikit banyak bisa turut menentukan tuh opportunity cost seperti apa yang akan lu bayar selama hidup lu. Dan buat gua, inilah definisi paling sederhana dari sebuah titik buta atau blind spot yang ada di dalam pikiran manusia, yang tentunya tercipta dari batasan-batasan atas susunan-susunan narasi yang ada di dalamnya kan. Nah, kalau di kasus kenalan gue tadi, gimana kalau misalnya ternyata keputusan yang ia ambil itu tidak didasari oleh sebuah kesadaran yang utuh ya. Artinya dia memilih hal itu tuh tidak dengan pengetahuan bahwa dia bisa saja kehilangan pengalaman-pengalaman lain yang mungkin saja bisa mengubah pikiran dia di masa depan ya, terkait image terhadap dirinya sendiri dan juga image terhadap orang-orang lain yang mungkin berparas lebih rupawan ya dibandingkan dengan dirinya sendiri gitu. Tapi memang to be fair, kita kan nggak bisa ya 100% mengetahui masa depan. Apakah dengan mengambil keputusan secara lebih sadar itu artinya dia bisa mendapatkan output yang lebih ideal untuk dirinya sendiri? Ya dengan definisi ideal apapun itu ya belum tentu juga ya, kita nggak pernah tahu. Tapi dari sudut pandang gue, minimal kita jadi bisa memilih ya pengalaman-pengalaman seperti apa, resiko-resiko seperti apa, konsekuensi-konsekuensi seperti apa yang lebih sesuai dengan kehendak diri sendiri. Makanya ini kan menjadi menarik ya. Kalau misalnya si kenalan gue tadi itu mengambil keputusan untuk tidak berteman dengan orang tertentu atas dasar kesadaran penuh, biasanya respon beliau ketika harus menghadapi konsekuensi dari keputusan itu juga akan lebih tenang ya, lebih stabil dan mampu untuk lebih cepat beradaptasi ya. Karena memang sejak awal dia sudah secara sadar dan siap gitu untuk menanggung segala bentuk konsekuensi dari keputusan yang ia ambil gitu kan. Nah, cuma masalahnya kalau beliau ini ternyata mengambil keputusan tadi ya atas dasar ketidaktahuan ya. Artinya memang ya keputusan itu dihasilkan dari blind spot yang ada dalam pikirannya, dan beliau ini belum mampu untuk mentransendenkan tuh ya si pola pikirnya sehingga bisa lebih terbuka gitu kan. Untuk bisa memilih konsekuensi lain ya yang mungkin beliau ini lebih pengen ambil dibandingkan dengan konsekuensi yang dihasilkan dari keputusan untuk tidak berteman tadi ya. Biasanya manusia-manusia seperti ini itu akan cenderung menghadapi resisten ya ketika harus deal dengan konsekuensi dari keputusan yang sebenarnya sudah diambil kan gitu. Cuma karena keputusan itu tidak diambil atas dasar keberdayaan ya, atas dasar authority, akhirnya ya dia juga tidak mau berdamai dengan konsekuensinya kan, tidak merasa bahwa keputusan itu adalah keputusan yang adil untuk dirinya sendiri kan. Dan pola pengambilan keputusan yang kedua ini nih yang sering kali gue temui di banyak manusia-manusia di realita tuh. Bagaimana mereka ini sebenarnya mengambil keputusan bukan atas dasar keberdayaan, tapi merupakan result ya dari ketidaktahuan, alias ya karena kekunci tuh oleh blind spot yang ada dalam pikiran sendiri. Oleh karena itu, gue rasa sangat penting ya bagi seorang manusia untuk sering mengkonsumsi narasi dari berbagai macam sumber. Ya kita perlulah variasi, sama seperti kita makan makanan yang seimbang ya dengan gizi yang utuh gitu kan. Tentunya kita butuh asupan ya dari banyak sekali ya makanan-makanan yang berbeda gitu, yang beragam.
Jadi kalau misalnya manusia ini kebanyakan mengkonsumsi narasi dari ya satu titik aja, biasanya ya akhirnya dia akan mengunci pikirannya dari satu blind spot ini aja. Karena pada dasarnya setiap narasi itu kan punya batasannya masing-masing ya. Jadi kalau kita tidak mengeksplorasi ya si cakrawala kita ini, ya udah ujung-ujungnya tadi ya si struktur kita struktur rusunawa terus tuh ya. Padahal kita misalnya butuh struktur-struktur baru ya, approach baru untuk bisa akhirnya membangun sebuah bangunan ala-ala Zahadi tadi kan, begitu. Kan sayang aja nih kalau ternyata sejujurnya panggilan jiwa lu itu bisa membuat diri lu untuk memaksimalkan potensi ya, agar bisa membangun sistem-sistem ya mentalitas fleksibel ya, bangunan-bangunan Zahadid. Tapi sayangnya narasi-narasi yang lu konsumsi selama ini itu narasi-narasi rusunawa tadi gitu. Dan ini adalah pola-pola yang seringkali gue temukan ya ketika gue relasi gitu dengan manusia di dunia nyata, bahwa sejujurnya dalam pikiran orang ini tuh ada hal-hal yang merasa tidak puas gitu dengan pola-pola narasinya dalam pikirannya. Tapi ya mau nggak mau dia harus terus mematikan ya si ketidakpuasan itu dengan narasi-narasi yang mungkin bisa dibilang lebih aman ya, karena narasi-narasi itu merupakan program-program ekspektasi dari orang lain gitu kan. Merupakan ya hasil olahan dari pikiran-pikiran yang sebenarnya bukan pikiran otentik orang itu tuh. Kan kalau kita berbicara tentang transfer narasi misalnya ya, yang nggak usah jauh-jauh lah. Lu di sebuah keluarga pasti kan ada sebuah kultur yang dianggap sebagai ideal misalnya. Nah, kultur itu kan sebenarnya sebuah informasi juga ya. Dalamnya ada konstruksi narasi kan. Yang akhirnya kultur itu seringkali memprogram kita untuk behave ya, untuk berperilaku dengan ya output-output tertentu kan. Nah, what if kalau ternyata si program-program itu tidak sesuai nih dengan jiwa otentik lu tuh. Nah, hal-hal ini nih yang seringkali gue temui di dunia nyata ya, incompatibility ini nih ya. Dan biasanya incompatibility ini itu akan mengkerdilkan ya potensi dari seorang manusia tuh. Kalau kembali ke analogi yang gue sampaikan di awal tadi, istilahnya translatornya ini ngaco gitu. Translator diri sejati orang itu ya, kondisi internal orang itu tidak mampu kan menuangkan sari-sari internal itu ke dalam ruang-ruang eksternal kan. Jadi bagaimana potensi orang itu bisa berkembang secara maksimal? Dan yang lebih mengerikannya adalah ya sesungguhnya tidak ada nih orang lain yang mengenal translator itu sebaik diri lu kan. Karena nggak ada manusia lain yang bisa dikontrol kalau manusia yang dikontrol in the first place tidak memberikan konsensusnya ya. Nggak ada orang yang bisa mengubah orang lain kecuali orang yang diubah itu memutuskan untuk mengubah dirinya sendiri kan. Kasarnya seperti itu ya. Entah dia ubah itu dengan sadar atau tidak, itu ada diskusi lain ya. Makanya gue rasa peran strategis dari narasi ini tuh seringkali kurang di highlight ya di media-media populer gitu. Ya biasanya cuma diketahui oleh segelintir kelompok aja yang memang secara intens ya mempelajari narasi. Padahal kita dari kecil sampai nanti ya tutup usia ya kita akan selalu berhadapan dengan narasi. Dan memang narasi itu adalah salah satu penerjemah paling penting ya bagi seorang manusia terhadap dirinya sendiri dan juga realita kan gitu. Ya gue sih pengen banget ya bahasan-bahasan seperti ini menjadi lebih populer dan bahkan kalau bisa masuk ke dalam sistem pendidikan ya. Justru ini harusnya masuk ke dalam sistem apa ya? Bisa dibilang pelajaran bahasa Indonesia mungkin ya. Sebelum kita belajar untuk mengolah ataupun menyerap narasi melalui membaca, mendengarkan, berbicara gitu ya, menulis. Kita belajar dulu sebenarnya narasi itu apa gitu kan. Gue yakin salah satu ciri manusia yang kuat itu adalah manusia yang sadar dan juga berdaya atas pikiran dan juga hatinya, sehingga ia jadi bisa mengeluarkan intisari dari jiwa-jiwa dan juga esensi yang ada secara internal dalam dirinya ke dalam realita. Dan sebaliknya, manusia yang lemah itu adalah manusia yang tidak berdaya atas dirinya sendiri, tidak berdaya atas pikirannya, dan tidak mampu untuk memfasilitasi pengeluaran intisari dari jiwa-jiwa terdalamnya menuju realita atau ruang-ruang eksternal di dunia nyata. Your mind is a temple and the only true guardian is you.